Shalom adik-adik semua. Hari ini Kak Caca mau ajak adik-adik semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami hati seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditanami dengan benih-benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang di sini tahu apa nama negara kita? Nah, nama negara kita Indonesia, adik-adik. Siapa yang di sini cinta dengan Indonesia? Nah, kenapa sih kita harus cinta dengan Indonesia? Karena Tuhan Yesus mengajarkan di Alkitab, adik-adik, kalau kita harus mencintai tempat di mana kita tinggal, adik-adik. Karena kita tinggal di Indonesia, maka kita harus cinta dengan Indonesia, adik-adik. Nah, ada cerita di Alkitab yang menceritakan seorang raja yang sangat mencintai bangsanya, adik-adik. Siapa ya? Nah, yang mau mendengarkan, yuk lipat tangan, buka telinganya, ayo kita mendengarkan. Nah, adik-adik, jadi ada cerita di Alkitab, seorang raja yang masih kecil, adik-adik. Jadi pada saat diangkat menjadi raja, anak ini masih kecil, adik-adik, berumur 8 tahun. Nah, siapa yang di sini umurnya sama dengan raja ini? Atau mungkin ada yang lebih muda, atau mungkin ada yang lebih tua ya, adik-adik. Nah, jadi kisah ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1-20. Jadi, nama raja ini adalah Raja Yosia, adik-adik. Nah, Raja Yosia ini pada saat diangkat menjadi raja itu dia masih berumur 8 tahun, adik-adik. Dan Raja Yehuda ini memimpin di Yerusalem selama 31 tahun. Lama ya, adik-adik, Raja Yosia memimpin. Nah, lalu apa yang hebat dari raja ini ya? Kita akan belajar. Jadi, raja yang masih kecil ini, meskipun dia masih kecil, mungkin kalau seumur 8 tahun mungkin itu ya, adik-adik, ada yang masih belajar, ada yang mungkin masih suka bermain dengan temannya. Tapi anak ini sudah menjadi raja loh, adik-adik. Bahkan dia menjadi raja yang takut akan Tuhan dan selalu melakukan hal-hal yang Tuhan suka. Supaya apa? Tuhan berkenan, adik-adik. Nah, bahkan Raja Yosia ini punya kerinduan hati untuk memperbaiki rumah Tuhan yang rusak, adik-adik. Jadi rumah Tuhan ini rusak karena pemerintah raja-raja sebelumnya, adik-adik. Nah, si Raja Yosia ini berniat untuk memperbaiki rumah Tuhan, adik-adik. Selain itu juga pada saat Raja Yosia ini menyuruh bawahannya untuk memperbaiki rumah Tuhan yang rusak, Raja Yosia ini percaya loh, adik-adik, dengan bawahannya. Tidak hitung-hitungan dan takut ditipu oleh bawahannya, adik-adik. Karena Raja Yosia ini percaya bahwa bawahannya ini adalah orang yang setia dan jujur, adik-adik. Nah, selain itu Raja Yosia ini juga punya kerendahan hati, adik-adik. Jadi pada pemerintahan raja sebelumnya, raja sebelumnya itu mengajak rakyat-rakyatnya untuk menyembah Tuhan lain, adik-adik. Bukan Tuhan kita, adik-adik. Nah, Tuhan sedih enggak, adik-adik? Sedih. Lalu, Raja Yosia ini tahu, adik-adik. Nah, akhirnya Raja Yosia ini setelah menjadi raja, dia memiliki kerendahan hati dan rela untuk sujud meminta ampun kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan mengampuni rakyat-rakyatnya. Dan Tuhan tidak memberi hukuman kepada rakyat-rakyatnya. Nah, adik-adik, hebat ya Raja Yosia. Meskipun Raja Yosia ini tidak salah, dan Raja Yosia ini menyembah Tuhan loh, padahal kan yang tidak menyembah Tuhan kan
rakyatnya dan raja sebelumnya ya adik-adik. Tapi Raja Yosia ini mau adik-adik dan memiliki kerendahan hati untuk meminta maaf kepada Tuhan. Nah, siapa yang di sini mau seperti Raja Yosia yang mau berdiri berdoa untuk bangsa kita? Nah, siapa yang di sini mau? Nah, Kak Caca juga mau adik-adik. Kenapa sih kok kita harus berdoa? Untuk apa kita berdoa untuk Indonesia? Banyak adik-adik, kita bisa berdoa untuk Indonesia tuh supaya kita dipimpin oleh pemimpin yang berasal dari Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, dan yang mau melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Selain itu, kita juga bisa berdoa untuk Indonesia supaya tidak ada bencana alam, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kemiskinan, tidak ada kerusuhan, dan hal-hal buruk lainnya. Selain itu, kita juga harus berdoa, Dedek, supaya rakyat Indonesia ini hidup damai sejahtera, terus sehat, lalu unity. Selain itu juga supaya rakyat-rakyat Indonesia ini dilawat Tuhan adik-adik, supaya banyak jiwa yang dimenangkan adik-adik. Nah, kalau yang mau berdoa untuk Indonesia, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sudah menyertai kami dari awal hingga akhir. Tuhan, ajari kami untuk mencintai tempat di mana kami tinggal. Tuhan, kami mau berdoa untuk Indonesia, Tuhan, supaya Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang berasal dari Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, dan yang mau melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa supaya Indonesia tidak ada kemiskinan, tidak ada kerusuhan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada bencana alam. Dan kami juga mau berdoa supaya rakyat Indonesia hidup damai sejahtera, penuh sukacita, dan semua dilawat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk berdoa untuk Indonesia ya, jangan cuma hari ini aja. Nah, Tuhan Yesus memberkati.